aja hukum anak saya. Kamu kira siapa kamu? Saya wali kelasnya, Pak. Dan saya punya kewajiban menegur ketika dia melanggar. Saya bukan kata-katanya merokok harus dihukum di depan teman-temannya. Malu dia. Dia ketahuan merokok di toilet, Pak. Ada saksi, ada barang buktinya. Aturan sekolah jelas. Aturan apa? Saya salut kepada Bapak Guru sekaligus wali kelas yang berani bertindak tegas seperti itu kepada orang tua murid. Justru guru-guru seperti inilah yang kita harapkan mendidik anak kita. Dia tetap berdiri pada kebenaran bagaimana seorang guru bertindak kepada muridnya. Saya salut sama Bapak ini. Begitu kerasnya orang tua itu memprotes guru sekaligus wali murid yang berani menegur anaknya merokok di sekolah. Tapi si guru tidak takut, dia tidak gentar. Dia tetap berani melawan perkataan si bapak itu dengan berdiri di atas kebenaran seorang guru. Di sekolah mana coba yang diperbolehkan anak merokok di sekolah? Di sekolah mana? Kenapa ini orang tua, apalagi dia bapaknya, justru marah-marah karena anaknya ditegur oleh guru sekaligus wali murid anaknya itu yang merokok di sekolah. Lalu kalau untuk kesalahan fatal seperti itu aja guru tidak berani bertindak, guru tidak boleh menegur anak kita. Lantas di mana lagi letak harga diri seorang guru di depan muridnya? Di mana lagi? Apa guru ini tidak boleh lagi berbicara untuk menegur murid, untuk menegur anak yang bandel? Tidak boleh. Apa itu yang kita harapkan? Kita pun sebagai orang tua, kalau melihat anak kita bandel di rumah, susah disuruh, gak mau belajar, pasti kita juga sebagai orang tua marah. Apalagi kita kalau melihat anak kita merokok di rumah, pasti marah. Iya, saya rasa ya, merokok di sekolah untuk seorang anak sekolah itu merupakan suatu kesalahan yang fatal. Fatal sekali. Jujur, saya sebagai orang tua, apalagi suami saya, kalau kedapatan melihat anak saya merokok maupun di sekolah ataupun dimanapun itu, selagi dia belum bekerja, ya, jujur saya marah sama dia. Kalau kedapatan anak saya merokok di sekolah, ditampar guru pipi kirinya, sampai di rumah saya tampar lagi pipi kanannya. Itu belum waktunya mereka merokok. Ada waktunya nanti mereka merokok kalau memang harus merokok. Tunggu kerja misalnya. Tapi kalau untuk hal sebesar ini pun kita sebagai orang tua protes, anak kita ditegur sekolah, anak kita ditegur guru karena merokok di sekolah. Luar biasa kita sebagai orang tua, ya, sangat luar biasa itu si bapak. Semanjak apa sih anaknya itu di rumah ya? Semanjak apa? Apa berarti anaknya itu kalau melakukan kesalahan di rumah nggak pernah ditegur lagi, dibiarkan aja gitu sama orang tuanya? Apalagi dia sebagai bapak, harusnya dia yang memberikan contoh kepada anak laki-lakinya supaya jangan merokok. Kok malah si bapak ini pula yang protes? Aneh sekali. Apa karena mungkin dia seorang yang punya jabatan? Jadi dia merasa jabatannya direndahkan, harga dirinya direndahkan kalau anaknya ditegur pihak sekolah? Iya. Asal kita tahu ya Pak, guru itu selain tugasnya mencerdaskan anak bangsa, tugasnya adalah mendidik anak kita supaya mempunyai etika dan karakter yang baik. Karena zaman sekarang ini, tidak bisa anak kita berprestasi ataupun menjadi unggulan kalau tidak dibarengi dengan etika. Bagaimanapun pintarnya anakmu tidak bisa menjadi juara kalau tidak dibarengi dengan etika. Beda dengan zaman dulu. Siapa yang cerdas dalam hal pendidikan, dalam hal pelajaran akademik, ya udah dia yang juara satu. Karena apa? Zaman dulu etika anak-anak itu tidak susah. Karena zaman dulu etika anak-anak itu teratur, tidak susah-susah seperti sekarang. Makanya zaman dulu etika itu tidak dinomorsatukan. Kalau pintar ya pintar, udah juara satu. Nah, kenapa kurikulum sekarang kepintaran harus dibarengi dengan etika? Karena zaman sekarang anak-anak sudah banyak yang melunjak, yang berlindung di bawah HAM, perlindungan anak. Untuk kesalahan fatal seperti ini aja orang tua masih berani memprotes guru itu karena anaknya ditegur. Sangat luar biasa.